Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nifa Nadila Zafira Irwan dari kelompok 3.5. Saya akan tutorial menggambar pada soal nomor 1. Yang pertama itu kita atur unitnya terlebih dahulu dengan precision 0,00 cm dan internasional. Kemudian kita akan membuat persegi panjang. Yang pertama dengan ukuran panjang itu 1000, lebar 150. Kemudian kita akan membuat persegi panjang yang kedua dengan panjang yang sama, yaitu 1000, dan lebar 100. Kemudian kita gabungkan persegi panjang dengan persegi panjang kedua berada di dalam persegi panjang yang pertama. Kemudian setelah itu kita trim sisi kiri dan sisi kanan persegi. Kemudian setelah itu kita hatch pada sisi dalam persegi panjang. Terus kita sesuaikan ukurannya. Kemudian setelah itu kita blok persegi panjang. Kemudian kita kasih nama dinding, terus kita klik OK. Kemudian setelah itu kita klik linear. Kemudian kita stretch sebanyak 2 kali. Kita klik objeknya. Kemudian setelah kita lakukan stretch, kita lakukan rotation. Dan setelah itu kita rotate agar persegi dapat berputar. Dan setelah itu kita close. Ketik insert. Maka terdapat dinding yang telah kita buat. Dindingnya bisa diperpanjang. Kemudian kita buat lagi persegi dengan ukuran 150. Kemudian di dalam persegi kita buat lingkaran dengan radius sebesar 50. Kemudian setelah itu kita hatch dan kita atur dengan warna yang kita inginkan. Kemudian kita blok terlebih dahulu pasaknya.
Kita kasih nama. Dan maka terdapat pasak yang kita buat. Kita ketik like untuk menyatukan dinding dan pasak. Kemudian setelah itu kita buat dinding dan pasak yang lainnya dengan cara mengkopinya. Klik bagian yang kita inginkan. Dan kita atur agar dindingnya berputar. Kemudian kita sambungkan lagi dindingnya dengan pasak yang sebelumnya. Kemudian kita buat lagi pasak pada di atas. Dengan cara kita copy pasak sebelumnya. Kita satukan lagi. Kemudian setelah itu kita akan membuat dinding dan pembatas dana rumah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian setelah itu akan membuat dana rumah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu seperti ini. Kemudian setelah kita membuat dinding dan pembatas dana rumah yang kita inginkan, kita akan membuat pintu pada setiap ruangannya. Dengan kita klik insert, dan kita cari pintu, dan kita cocokkan dengan ruangan yang ada. Kita juga bisa atur scale-nya jika pintu tersebut kekecilan atau terlalu besar. Kita atur pada setiap ruangannya. Kita juga bisa kita putar pintunya. Kemudian jadilah pintu-pintu pada setiap ruangan. Setelah itu kita menambahkan elemen sesuai ruangan yang ada dan sesuai yang kita inginkan. Kita tambahkan kasur. Kita bisa tambahkan kasur, WC, tanaman, dan mobil, dan lain-lainnya. Jika gambarnya kekecilan, kita bisa scale gambar tersebut. Dan kita posisikan dia pada tempat yang sesuai. Dan kita atur elemen-elemen yang lainnya. Selain elemen, kita juga dapat kita tambahkan pipa air dan pipa kotor. Setelah kita tambahkan, kemudian akan tampak membuat gambar seperti ini. Setelah itu kita akan membuat teks untuk memberi keterangan pada setiap gambarnya. Klik teks. Kita klik. Terus kita ketik sesuai dengan ruangannya. Dan setelah itu, jika teksnya kekecilan, kita besarin dengan properties. Ada text height.
kita atur besar kecilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita beri keterangan pada gambar yang lainnya. Kemudian, jadilah keterangan pada setiap ruangan. Dan setelah itu kita atur ukuran pada setiap dindingnya dengan dimension. Kita tarik dari ujung ke ujung, dan kita tarik ke atas. Jika teksnya kekecilan, kita ketik dim style. Kita atur besar kecilnya di dim style. Modify. Dan di text height. Dan jadilah seperti ini. Kita atur dimension pada ruangan yang lainnya. Kemudian setelah itu jadilah dim style-nya pada setiap ruangan untuk memberi keterangan ukuran ruangannya. Kemudian setelah itu jadilah gambar pada soal nomor 1 modul 4. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serligita Maharani dari kelompok 3.5. Di sini saya ingin bertutorial bagaimana cara membuat denah rumah pada soal nomor 2. Pertama-tama kita harus membuka aplikasi AutoCAD terlebih dahulu, lalu mempencet New. Lalu kita atur unitnya. Di sini kita menggunakan precision 0.00. Insertion scale-nya cm internasional. Klik OK. Langkah pertama, kita membuat dindingnya terlebih dahulu dengan menggunakan rectangle 30 kali 15. Oke, 30 kali 15. Lalu membuat rectangle lagi sebesar 30 kali 10. Lalu kita satukan dengan menggunakan move. Seperti ini. Lalu kita tambahkan dengan hatch yang ANSI 31 pada tengah rectangle. Oke. Jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita blok dindingnya terlebih dahulu. Terus memberi nama dinding 1. Klik OK. Terus kita menggunakan parameter linear terlebih dahulu. Ke atas. Lalu menggunakan action stretch. Di sini ini pilih semua garis, enter. Lakukan hal yang sama pada sisi kanan, jadi style, lalu enter, pilih, enter. Seperti ini. Lalu kita close block editor, save the change to dinding 1. Otomatis akan tersimpan di insert. Langkah selanjutnya kita akan membuat pasak, yaitu dengan rectangle lagi dengan ukuran 15 kali 15. 15 kali 15. Lalu menggunakan circle radius sebesar 5 seperti ini.
Lalu kita menggunakan hatch angle pada tengah lingkaran. Bentar. Seperti ini, lalu kita lakukan blok lagi. Beri nama pas. Oke. Blok editor. Di sini saya menggunakan tipe rumah 36 ya. Terus pertama kita insert pasaknya terlebih dahulu. Sini. Lalu insert dinding 1 panjang 128 ke kanan. Supaya rata dengan pasak, kita gunakan move. Oke, seperti ini. Lalu insert dinding lagi. Untuk menambahkan dinding pada bagian sini, kita menggunakan rotate agar lurus ke bawah. Ini sepanjang 128 juga. Pindahkan menggunakan move. Terus tambahkan pasak pada ujung dinding. Buatlah hal seterusnya hingga membuat denah rumah yang diinginkan. Jadi seperti ini bentuk denahnya, dan untuk mewarnai dinding dan pasaknya itu menggunakan tool layers, layer properties. Terus kita pencet new layer dan mengetik nama dinding 1. Pilih warnanya sesuai keinginan masing-masing. Seperti ini. Terus oh ya, di sini saya akan menggunakan 2 warna dinding ya. Dinding 2. Oke. Oh iya, cuma. Oke. Seperti ini. Lalu kita blok dinding yang ingin diwarnai. Seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, melakukan hal yang sama dengan dinding bagian dalam. Oke, seperti ini. Lalu kita menambahkan elemen-elemen untuk melengkapi barang-barang yang ada di rumah, seperti kasur, lemari, kloset, dan yang lain-lain. Di sini saya akan memilih kasur yang ini dengan Ctrl C dan Ctrl V.
Oke. Di sini kita harus mengecilkan skalanya terlebih dahulu. Saya akan menyimpan kasusnya di sini. Terus kita rotate. Kita perbesar lagi skalanya. Dan tambahkan pintu di setiap pembatas-pembatasnya. Sini saya akan menggunakan pintu yang ini. Ctrl C, Ctrl V. Kita perkecil dulu skalanya. Kita sesuaikan. Astagfirullahaladzim. Kira-kira ya. Oke, lakukan hal yang sama pada setiap sudut rumah. Jadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita membuat pipa limbah dan pipa air bersih, yaitu dengan menggunakan tool line. Seperti ini. Ke arah keluar sini. Oke. Ya, untuk bak mandi itu saluran pipa air bersih. Wastafel juga. Untuk kloset menggunakan pipa air limbah. Ini untuk pipa air limbah. Lakukan hal yang sama pada setiap
elemen-elemen yang membutuhkan pipa air. Oke, jadi seperti ini. Ada sumber air dan langkah selanjutnya kita bikin dimensi di setiap dinding dengan cara menggunakan ini seperti ini. Bagian sini juga lakukan di setiap sisi seperti ini untuk penambahan dimensinya. Lalu langkah selanjutnya kita menambahkan etiket seperti ini etiketnya dengan mengedit teks yang digambar. Teks. Lalu kita atur scale-nya. Lalu kita atur penempatannya seperti ini. Ya, aku buat video. Apa? Tar. Seperti ini. Baik, selesai. Terima kasih.